Biaya hitanan cucu ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo ternyata ditanggung oleh Kementerian Pertanian. Hal ini diungkap ex-Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum dan Pengadaan Kementan Abdul Hafid dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan, Senin 29 April 2024. Awalnya, Hakim anggota Ida Mustikawati mendalami anggaran Kementan yang dikeluarkan Biro Umum untuk kepentingan SYL. Salah satunya Hakim mengungkap ada anggaran untuk biaya hitanan anak dari Kemal Redindo, putra SYL. Terus biaya sunatan dan ultah anaknya? Iya, Yang Mulia. Sunatan siapa? Anaknya, Yang Mulia. Anaknya dari Kemal Redindo umur berapa dia? Lupa, Yang Mulia. Oh, terus ultah anaknya ada berapa? Maaf, Yang Mulia. Iya, ini anaknya ada berapa? Ada ultah dan ada sunatan. Iya. Saudara tahu persis? Kalau yang sunatan tahu, Yang Mulia. Cuman nominalnya lupa, Yang Mulia. Yo guys, di episode ini gue akan cerita nih, sebuah kasus yang bukan hanya menghebohkan, tapi juga menghibur. Nah, diketahui guys bahwa tersangka selain menggemari pertanian, beliau juga memiliki hobi. Beneran guys, yaitu mengalokasikan anggaran negara untuk keperluan pribadi. Dalam persidangan kasus korupsi nih di Pengadilan Tipikor Jakarta pada tanggal 29 April lalu nih 2024 terungkap banyak guys skema penyalahgunaan dana oleh mantan Menteri Pertanian SYL. Lo tahu kan SYL? Syahrul Yassin Limpo. Nah, ini kedepannya gue panggil SYL aja ya. Nah, kesaksian dari berbagai saksi guys dan bukti nih yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini telah membuka pintu lebar. Waduh, lebar untuk korupsi yang melibatkan lo nih dana kementerian yang seharusnya nih digunakan guys untuk pengembangan sektor pertanian itu. Nah, menurut Kepala Bagian Rumah Tangga nih, pengadaan Kementerian Pertanian yaitu Abdul Hafid kalau nggak salah. Nah, anggaran kementeriannya ini turut digunakan untuk membiayai sunatan cucu dari SYL. Hebat ya? Itu investasi masa depan guys. Jadi SYL itu menginvestasikan dana negara nih untuk cucunya di masa depan guys. Keren. Nah, lalu SYL ini diduga ya menggunakan anggaran kementerian juga nih, Kementerian Pertanian untuk keperluan uang jajan cuy, bulanan dari bininya dan tagihan kartu kredit pribadi. Geblek itu orang ya. Mencapai 215 juta. Permintaan nih, pembayaran ini disampaikan oleh siapa? Mantan ajudannya, yaitu Panji Hartanto. Gitu guys. Ya, kan orang kan bilang, happy wife, happy life. Ya nggak? Nah, terus nih, biaya charter pesawat guys. 3 miliar lebih loh. Itu juga untuk membuat istri bahagia atau siapa pak? Nah, menurut jaksa SYL, ini nih diduga terlibat dalam pemerasan loh. Dan menggunakan uang hasil pemerasan itu untuk kegiatan keagamaan. Ini keterlaluan nih, termasuk apa? Kurban. Nah, SYL menghabiskan 16 miliar loh untuk kurban dan acara keagamaan. Gile kan? Uang atas pemerasan tersebut dipakai juga tuh untuk apa? Rame-rame berangkat umroh. Dengan biaya kurang lebih 1,87 miliar deh. Apakah rombongan menteri ini ya sekjen juga ikut? Tidak. 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 Menteri dan keluarganya ikut? Ya. Siapa yang keluarganya ikut? Ibu? Ibu. Ibu? Siapa lagi? Anaknya. Anak-anaknya? Ya. Cucunya? Cucunya mungkin ya. Ikut? Ikut kali Pak. Keluarga yang lain? Keluarga yang lain, Aliandri ikut. Oh gitu. Ada berapa orang yang saudara hitung? Wah saya lupa yang mulia. Tapi lebih dari 10? Semuanya dicatat, ya. diserahkan ke kejaksaan ya? Semuanya dicatat. Di penuntut umum ada ya? di berita acara yang baik.
Masalahnya apa? Keberangkatan itu pengumpulan- dibiayai oleh kementerian. Ya, Nah, ini mungkin ya, itu cara SYL untuk berbagi keberkahan. Tapi dengan pakai uang negara, bos. Gitu bukan Pak Menteri. Kenapa juga nggak pakai duit pribadi ente, Pak? Ya nggak? Nah, terus nih, mantan pengadaan Kementan, yaitu kalau nggak salah Aditya. Ini mengatakan guys, SYL juga menggunakan anggaran kementerian itu tuh untuk biaya, ini keterlaluan sih, perawatan skincare anak sama cucunya. Jadi mereka tuh nanti sekeluarga keluar dari rumah kinclong. Tapi yang biayain siapa? Negara. Geblek. Dan nggak lupa juga guys, untuk biaya perayaan ulang tahun cucunya yang sunatan itu kali. Nah, hebat ya? Ini namanya berbagi keberkahan atau berbagi kas negara, Pak. Nah, bahkan pembelian kacamata nih, terus pembelian mobil Toyota Innova untuk anak perempuannya SYL. Gile, ya. Kurang lebih kalau nggak salah harganya itu sampai 500 juta, guys. Buset dah. Ada nggak sih tuh urusan pribadi beliau yang nggak melibatkan anggaran negara? Hah? Sementara nih, Partai Nasdem yang merupakan kendaraan politik SYL, ini juga disebut juga guys sama jaksa KPK, turut menerima uang sebesar kalau nggak salah 40-an jutaan, sekitar segituan lah. Itu bersumber kalau nggak salah dari Setjen Kementan. Oh iya guys, ini sebelum gue lupa ya. Sementara itu, Arif Sofyan kalau nggak salah, selaku saksi nih dalam sidang, itu memaparkan bahwa SYL pakai uang juga, uangnya Kementan untuk bayar biduan. Kok bisa ya? Dana kementerian juga digunakan untuk membayar biaya penampilan biduan itu. Dengan anggaran mencapai, mau tahu nggak berapa? 50 sampai 100 juta. Gila. Mungkin ya, nanti hakim kayaknya ini harus putuskan untuk menyediakan anggaran khusus untuk kursus etika bagi beliau, guys. Kasus ini jadi sorotan tajam bagi masyarakat kita. Ini menunjukkan apa? Betapa luas dan dalamnya korupsi yang bisa merugikan negara, guys. Dan mempengaruhi nih sektor yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat semua. Persidangan ini masih berlangsung, guys. Dan banyak pihak yang menantikan keadilan yang akan ditegakkan untuk memulihkan kepercayaan publik serta integritas lembaga pemerintahan. Percaya nggak lo?